Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah, rahimani Allahu ayyakum. InsyaAllah pada hari yang penuh dengan berkah ini, mana hari sebaik-baiknya hari, Sayyidul Ayyam, itu hari Jumat, InsyaAllah kita akan membacakan poster-poster ya, postingan sebagai renungan untuk kita di dalam sebuah aplikasi Hijrah Up. Semoga dengan kita membaca beberapa kata-kata dan renungan menjadikan kita sadar kembali dari beberapa kata-kata atau kalimat yang sudah dijelaskan oleh penulis-penulis di dalam poster tersebut. Nah, yang pertama adalah saring sebelum sharing. Masya Allah, kita harus saring dulu sebelum menyebarkan. Sharing itu kan menyebarkan suatu info, kita harus saring dulu ya. Jangan sampai media-media modern ini membuat kita gelisah. Cek dan receklah tentang sebuah berita sebelum membenarkan dan menyebarkannya. Penyebaran berita tanpa cek dan recheck sungguh telah menyebabkan banyak kerusakan yang sulit dihilangkan. Cek dan recheck adalah metode syar'i dan jalannya orang yang berakal. Nah, ini adalah perkataan dari Profesor Dr. Nasir Al-Umar, Ketua Majelis Ulama Internasional untuk Tadabbur Al-Quran, pengasuh situs almuslim.net. Selanjutnya, kebenaran pasti selalu jaya. Syekhul Islam Abul Abbas Ibnu Taimiyah Al-Harani rahimallahu ta'ala berkata, yang artinya kebenaran itu senantiasa berada dalam kemenangan, ketinggian dan pertambahan, sementara kebatilan dalam penurunan, kerendahan dan kehancuran. Insyaallah. Jadi itulah perbedaan antara al-haq dan al-batil. Selanjutnya, nasihat untuk ummahat, para ibu-ibu. Berhiaslah untuk suamimu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik wanita itu adalah yang paling menyenangkan dipandang oleh suaminya. Sahihul Jami' nomor 3298. Yang selanjutnya, nasihat bagi orang yang mengejek atau mengolok orang yang berbuat dosa. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, setiap maksiat yang dijelek-jelekkan pada saudaramu, maka itu akan kembali kepadamu. Ayadulillah. Maksudnya, engkau bisa dipastikan melakukan dosa tersebut. Nah, hati-hati bagi kita yang ingin mengolok dan mengajak teman kita yang sedang berbuat dosa. Yang kita harus lakukan adalah nasihati dia dan doakan dia semoga Allah diberikan hidayah dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk bertaubat dari perbuatan tersebut. Jangan diojek. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menjaga
lisan kita. Selanjutnya, manfaat musibah bagi hamba. Sebagian ulama terdahulu, ulama salaf pun berkata, andaikan tidak ada musibah di dunia ini, laula masaibud dunya, maka pasti kita akan datang pada hari kiamat sebagai orang yang bangkrut. Lawaradana yaumal qiyamati mafalis. Maka kita akan datang pada hari kiamat sebagai orang bangkrut. Masya Allah. Tapi kita pujilah Allah ala kulli hal yang telah memberikan kepada kita musibah. Laula masaibud dunya lawaradna yaumal qiyamati mafalis. Jadi ikhwani wa akhwati fillah, dengan musibah yang ada di dunia ini, inilah salah satu cara Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan menghapus dosa-dosa kita dan memberikan pahala bagi orang-orang yang bersabar atas musibah tersebut. Selanjutnya, berhenti dari perbuatan fahisya. Fahisya itu adalah perbuatan keji. Al-fawahish. Nah, fahisya, Nabi SAW bersabda, tidaklah fahisyah, perbuatan keji, tersebar pada suatu kaum, kemudian mereka melakukannya dengan terang-terangan, waliyadzubillah, kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka wabah penyakit taun dan kelaparan yang belum pernah terjadi pada kaum sebelum mereka. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari perbuatan fahisya. Ini hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4019. Selanjutnya, memperbaiki diri, melembutkan hati. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah berkata, Syekh bin Bas ya, barang siapa yang menjaga waktunya dengan zikrullah, mengingat Allah, membaca Al-Quran, berteman dengan orang-orang yang baik, menjauhi pertemanan dengan orang-orang yang lalai lagi buruk, niscaya akan menjadi baik dan lembut hatinya. Insyaallah. Selanjutnya, kebenaran pasti ditolong walaupun sedikit. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, kebenaran pasti tertolong meskipun sedikit pengikutnya, sementara kebatilan tak akan ditolong oleh Allah meskipun banyak pengikutnya. Kemudian selanjutnya, uang dari perbuatan riba adalah kemiskinan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang perbanyak harta dari riba kecuali urusannya akan berujung kepada kemiskinan. Allahul musta'an. Selanjutnya, janganlah membuang sampah di sembarangan tempat. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin berkata, apabila menyingkirkan gangguan dari jalan merupakan sebuah sedekah, ya, wa tumitul adha anit tariqi sadaqah, maka membuat gangguan di jalan juga merupakan sebuah kejelekan. Berarti ini perbuatan yang menyelisihi hadis Nabi, yang mana hadis Nabi mengatakan kita membuang gangguan, ya, menyingkirkan gangguan-gangguan yang ada di jalan,
itu sedekah bagi siapa yang membuang sampah atau apapun di jalan merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Wajib banyak beramal bagi yang berilmu. Ini terakhir. Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, insyaallah, barang siapa yang mengungguli manusia dalam ilmu, maka dia lebih pantas untuk mengungguli mereka dalam amal. Ya Allah, terus perbanyak doa, sholat, kita harus perbanyak bersedekah, membaca Al-Quran, ya, mainkan hati di masjid. Semoga bermanfaat renungan-renungan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semua. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.